Oke, kita akan lanjutkan ya teman-teman. Dan setelah kita memunculkan menu-menu di toko online kita, di halaman beranda kita, untuk navigasinya, agar ketika visitor itu berkunjung ke toko online kita, mereka tahu dengan jelas kita akan mengarahkan mereka kemana. Dan juga kita telah memasang logo toko online kita. Dan di pembelajaran kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara kita men-setup metode pengiriman. Dan kita di sini akan menggunakan plugin gratis. Dan juga kalau nantinya toko online kita atau bisnis kita ini berkembang, kita bisa upgrade untuk menggunakan yang pro-nya. Dan kita langsung aja ke dashboard dari WP admin kita, ya. Nah, di sini kita akan install pluginnya. Di bagian tab ini, menu ini, kita pilih plugin, kemudian klik add new. Nah, kalian di sini silakan klik atau ketik ya, Wongkir. O-nya 2, Wongkir. Nah, kita akan gunakan plugin tersebut. Dan saya merekomendasikan banget teman-teman gunakan yang ini. Setelah muncul ya, nah inilah plugin yang akan kita gunakan. Kemudian klik install now. Kita tunggu proses penginstalannya sampai selesai. Setelah terinstall, kita akan klik activate atau aktifkan. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita ke bagian WooCommerce. Di bagian WooCommerce ini, kemudian kita arahkan ke bagian setting. Klik setting. Nah, di bagian general ini, teman-teman silakan isi alamat dari bisnis teman-teman. Nah, kalian isi di sini ya, sesuaikan dengan alamat yang valid ya, jangan yang palsu. Misal di sini saya akan masukkan, ini hanya contoh ya. Ini bisa dimasukkan alamat kedua, tapi opsional ya. Nah, ini saya sudah tulis seperti ini secara otomatis ya, sudah masuk secara otomatis. Kemudian, nah di bagian ini kalau umpama masih kosong, teman-teman pilih aja ya di sini. Itu kalau ditulis Indonesia aja itu nggak akan berfungsi. Jadi umpama Indonesia, DKI Jakarta, Indonesia, Jawa Barat, jadi dipilih seperti ini ya. Di sini saya ambil contoh Indonesia Lampung, dan kode pos juga diisi. Nah, di bagian selling location ya, lokasi penjualan tuh terserah kita, bisnis kita ini mau bermain di mana, apakah di luar negeri, apakah wilayah Indonesia aja. Nah, di sini kasusnya ada, dan di sini kasusnya adalah saya ambil wilayah Indonesia aja. Di sini akan saya buat ini ya, sell to specific countries. Nah, di sini kita pilih ya, kita akan pilih Indonesia. Kita akan pilih Indonesia. Nah, ini. Oke. Lalu kita akan pilih shipping location ya. Nah, ini sudah spesifik, kita akan pilih yang spesifik ya. Penjualan hanya ke wilayah yang tertentu, wilayah tertentu. Ya. Kemudian di sini kita pilih lagi Indonesia. Ya, kita akan pilih. Ini harus terisi ya, teman-teman. Jadi nanti plugin tersebut itu berfungsi. Kalau tidak kita isi secara kita tidak isi semua, maka plugin tersebut, metode pembayaran tersebut itu nggak akan bekerja. Kita masukkan ya. Kemudian yang di bagian ini saya pilih yang wilayah jualannya di sini aja ya, sub country atau region.
Kemudian di bagian ini enable text ini abaikan aja, saya abaikan. Dan ini centang. Kemudian di bagian ini kita akan ubah ke rupiah, ya, ke rupiah. Klik Indonesia. Klik. Nah, di bagian ini akan saya ubah, ini kan koma, ya biasanya kan kita nggak pakai koma ya. Misalnya 2000 200 titik 00 200.000 seperti itu kan. Nah, ini koma kita ubah menjadi titik. Kemudian ini abaikan, biarkan titik. Nah, di sini akan saya buat kosong, kita akan buat kosong. Lalu jangan lupa untuk save change. Oke, setelah kita isi semua ya, kita periksa lagi ya. Setelah selesai, kemudian kita arahkan ke bagian shipping ya. Di bagian shipping ini pengiriman, kita klik. Nah, di sini kita akan posisinya seperti ini. Bisa kita klik di sini atau kita klik di sini ya. Kita tambahkan metode zona pengirimannya. Kita akan tambahkan zona pengiriman, add shipping zone, kita klik. Nah, di sini kita berikan nama ya, kita berikan nama. Misalnya kurir parfum, misal ya, terserah ini mau diberikan nama apa. Kemudian di sini akan saya pilih Indonesia ya, seperti yang sudah saya isi tadi di data sebelumnya di bagian general. Nah, di bagian ini, di bagian metode pengiriman, kita klik add shipping method. Kemudian kita pilih, karena saya jualannya itu bisa menjangkau yang lebih luas, maka akan saya pilih Wongkir. Atau saya juga bisa gunakan tarif tetap, saya gunakan dua-duanya. Jadi nanti customer itu ketika melakukan checkout, mereka bisa memilih mana yang paling murah ya. Nah, di sini akan saya terapkan metode pengirimannya itu dua. Misal pertama saya pilih Wongkir dulu ya, kemudian add shipping method. Oke. Setelah selesai, kita akan edit dulu. Kita klik edit ya. Kita klik edit. Nah, di sini kita isi dulu nih data kita nih ya. Kita masukkan ya. Ini alamat kita ya, bukan alamat orang. Ya, ini contoh ya. Ini contoh. Misalkan saya pilih wilayah Lampung. Kemudian kota Bandar Lampung. Kemudian akan saya pilih ini ya. Ini abaikan aja. Nah, ini dicek, dicentang ya. Yes. Ya, kemudian di bagian ini kalau kita biarkan kosong, kita tidak isi ya, beratnya, beban dari produk kita itu, maka nanti ketika customer melakukan check out itu data kurir itu tidak muncul ya, nggak muncul. Maka ini diisi. Di sini saya buat 200 gram misal seperti itu. Nah, kemudian di sini kita harus masukkan API key. Kalau kita tidak memasukkan, maka plugin tersebut, metode pengiriman tersebut itu nggak akan berfungsi. Jadi caranya, klik ini di bagian klik here ini. Nah, ini kalian klik, maka nanti akan diarahkan ke halaman dari Raja Ongkir. Nah, di sini silakan teman-teman itu membuat akunnya. Ya, membuat akun dulu dengan cara mendaftar. Ya, dengan cara mendaftar nih seperti ini. Kemudian isi data-datanya. Setelah terisi, ini jangan lupa untuk centang, saya bukan robot. Kemudian klik daftar. Lalu teman-teman cek di email ya, nanti akan ada inbox dari Raja Ongkir ini, dan teman-teman harus konfirmasi bahwa itu adalah email Anda. Nah, seperti itu. Setelah dikonfirmasi, maka nanti teman-teman itu klik di bagian ini ya, di bagian akun ini,
lalu klik masuk. Karena saya sudah memiliki akunnya, jadi saya tinggal masuk aja, saya tinggal login. Dan satu APK itu bisa digunakan dengan banyak website ya kalau kita mau gunakan. Makanya APK ini nanti harus dirahasiakan, jangan sampai ada yang tahu. Nah, di sini saya akan pilih ya yang ini, kemudian passwordnya. Nah ya, kemudian saya klik masuk, saya tinggal ambil aja ya. Setelah kita login, maka kita akan klik. Nah, di bagian inilah teman-teman ya, di tab sebelah kiri ini, di bagian APK ini teman-teman klik. Nah, inilah yang akan kita copy. Nah, inilah APK-nya. Dan di sini sudah ada notifikasi dari Raja Ongkir. APK Anda berfungsi, layaknya username dan password. Jaga baik-baik APK Anda. Jadi dirahasiakan, jangan sampai dipublikasikan atau dibagi-bagikan karena bisa disalahgunakan nantinya. Ya. Nah, sekarang akan saya copy. Setelah kita copy, kita kembali lagi ke dashboard dari WordPress atau dari WP admin kita. Nah, di sini kita akan pastekan ya, kita pastekan di sini. Klik, tempel, kemudian scroll ke bawah, kita akan pilih yang ini. Ini kan gratis, teman-teman. Ini nggak berbayar. Dan kita di sini hanya bisa memilih satu kurir aja. Jadi kita nggak bisa pilih semua. Ya, kecuali kita upgrade ke Pro. Kita akan pilih di sini, saya akan pilih JNE. Nah, kemudian ini abaikan ya, ini ada taxable pajak, ini saya biarkan aja. Lalu klik save change. Oke, setelah selesai, nah misal saya juga ingin menggunakan metode pembayaran yang tarif tetap tadi. Caranya tinggal klik ini. Nah, kita bisa gunakan juga ini meskipun produk tersebut bisa menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Ya, tapi kalau restoran atau warung makan mungkin nggak bisa ya. Jadi harus menggunakan flat rate aja. Kalau JNE kan nggak mungkin lah ya. Oke, yang ini saya akan pilih. Klik ya, shipping method. Nah, kemudian kita klik edit. Kita klik edit. Nah, sama seperti ini. Nah, ini kita kosongkan. Kemudian kita tentukan tarifnya. Jadi mau jauh mau dekat misal ya. Kita tentukan misal 10.000. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita klik save change. Oke. Nah, ini jangan lupa untuk klik juga di sini, untuk klik save change ini. Nah, ini karena kan tombolnya nggak aktif nih. Nah, supaya aktif kita disable, kita disablekan dulu. Nah, seperti ini ya, kan muncul biru kan, kita on kan lagi, kita enable kan lagi, kemudian kita klik save change. Nah, seperti itu. Selesai ya, kita cek di sini, kita ke bagian shipping zone, kita klik. Oke, sekarang kita akan coba ya, kita akan tes apakah ini sudah bekerja. Jadi kita akan tes, kemudian klik add to cart, klik view cart. Oke, kita akan, nah ini ya, kita lihat ya, bekerja kan. Jadi ini berfungsi. Umpama ini nggak muncul, biasanya itu ada kesalahan. Jadi silakan nanti teman-teman ulang lagi ya, diperhatikan panduannya. Nah, umpama misal wilayah pembeli ini ternyata dibandingkan dengan flat rate ini dengan 24.000, sementara wilayah dia beli dengan kita itu dekat gitu. Saya pilih ini aja lah gitu kan, umpama dia pilih ini. Nah, maka nominalnya pun nanti akan berkurang. Nah, seperti itu ya.